Banyak momen yang selalu dinantikan umat muslim saat bulan Ramadan tiba. Mulai dari menikmati hidangan sahur hingga merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan orang terkasih. Uniknya, meski momen-momen tersebut selalu hadir setiap tahunnya, berbagai tradisi kerap muncul dan mengalami perubahan. Dan di Indonesia sendiri banyak tradisi yang hadir saat bulan Ramadan, baik di pedesaan maupun ibu kota seperti Jakarta. Siapa sangka, di tengah hiruk-pikuk ibu kota tercinta, beragam tradisi sudah dilakukan secara turun-temurun dan melekat hingga menjadi sebuah tradisi. Tradisi inilah yang kerap dirindukan dan ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Beberapa tradisi mungkin sudah tak asing lagi untuk Anda. Namun ternyata, masih banyak pula tradisi unik yang mungkin belum Anda ketahui. Lantas, bagaimanakah tradisi Ramadan di Jakarta? Untuk menelusurinya lebih lanjut, asal-muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik tradisi Ramadan di Jakarta dalam jelajah waktu dan cerita. Beragam tradisi kerap dilakukan untuk menyambut Ramadan, seperti Festival Dugderan di Semarang ataupun Bali Mau di Sumatera Barat. Dan masyarakat Betawi juga memiliki tradisi unik dalam menyambut Ramadan. Ya, nyorok merupakan tradisi turun-temurun di mana keluarga yang paling muda mendatangi keluarga yang lebih tua ataupun tokoh yang dituakan. Tidak hanya berkunjung, mereka juga membagikan bingkisan dan bertukar makanan. Setelah itu, mereka akan memakannya bersama-sama. Bingkisan yang dibagikan biasanya berupa beragam kue ataupun bahan makanan mentah seperti gula, susu, kopi, sirup, hingga daging kerbau. Terkadang bingkisan juga berisi makanan khas Betawi yang dimasukkan ke dalam rantang seperti sayur gabus pucuk. Tradisi ini belakangan kian sulit ditemukan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat Betawi yang berpindah keluar kota. Kini hanya sebagian orang Betawi asli yang masih melestarikan tradisi nyorok. Meski demikian, kebiasaan mengirim bingkisan hingga saat ini masih dilakukan masyarakat Betawi dan umum. Tradisi ini menyimpan makna, yaitu mengingatkan bahwa bulan suci Ramadan akan segera datang. Selain itu, nyorok juga menjadi cara pengikat silaturahmi sesama sanak saudara. Tradisi padusan. Bagi Anda masyarakat Jawa, mungkin sudah terbiasa mendengar tradisi yang satu ini ya, yaitu tradisi menyucikan diri serta membersihkan jiwa dan raga dalam menyambut bulan suci Ramadan. Padusan sendiri diambil dari bahasa Jawa adus yang memiliki arti mandi. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Tata caranya adalah dengan berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air. Hingga saat ini, masyarakat Jawa masih menjalankan tradisi padusan. Nah, ternyata pada zaman dahulu masyarakat di Jakarta juga turut melakukan tradisi ini loh pemirsa. Anehnya, tradisi tersebut dilakukan di Kali Ciliwung. Mendengar namanya saja pasti Anda akan langsung membayangkan Kali Keruh nan kumuh. Tetapi siapa sangka, pada sekitar tahun 1960 hingga 1970-an, kondisinya sangatlah berbeda. Menurut kabar yang beredar, dahulunya masyarakat setempat membersihkan diri di Kali Ciliwung sambil keramas menggunakan merang atau bekas batang padi yang sudah kering. Batang padi tersebut kemudian dibakar dan direndam. Tidak sembarangan, merang yang digunakan merupakan merang alami. Memang saat itu sampo tidak mudah didapatkan seperti saat ini. Air dari Kali Ciliwung saat itu justru dianggap air yang membawa berkah. Selain itu, masyarakat Betawi juga mempercayai bahwa Kali Ciliwung merupakan tempat tinggal para leluhur yang harus dihormati. Sayangnya tradisi ini sekarang mulai ditinggalkan. Kondisi air Kali Ciliwung yang keruh tentu saja tidak baik digunakan untuk membasuh tubuh. Memukul beduk. Memukul beduk mungkin menjadi salah satu ciri khas bulan Ramadan. Bahkan tak lengkap rasanya jika tidak ada suara meriah dari ketukan beduk. Namun, tradisi ini sudah mulai sulit ditemukan. Padahal, dulu beduk biasanya digunakan masyarakat Jakarta untuk membangunkan umat muslim saat jam sahur. Tidak hanya itu, masyarakat setempat juga sering menggunakan beduk saat pawai menyambut Ramadan. Beleguran. Saat ini mungkin kebanyakan anak-anak maupun remaja akan menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa dengan bermain gadget. Namun tidak dengan zaman dulu. Sekitar tahun 1970-an, kebanyakan warga Jakarta lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan warga kampung yang lain. Dan aktivitas yang paling sering dilakukan adalah bermain beleguran.
Beleguran sendiri merupakan permainan yang menggunakan bambu besar berkarbit untuk mendapatkan suara dentuman mirip meriam. Namun, tentu saja peluru tidak digunakan dalam permainan ini. Menjelang waktu berbuka, biasanya para remaja akan pergi ke kebun untuk mencari bambu dengan rongga yang besar. Bambu tersebut kemudian dimasukkan karbit lalu disundut dengan api. Oleh karena itu, beleguran juga kerap disebut sebagai meriam sundut. Walaupun berbentuk seperti meriam dan menghasilkan suara yang keras, mainan ini tidaklah berbahaya. Meski demikian, Anda tetap harus berhati-hati saat bermain beleguran. Suasana semakin ramai ketika para remaja dan warga lainnya berkumpul sambil menikmati keceriaan dan membunyikan beleguran bersama. Sayangnya, tradisi ini sekarang sudah semakin ditinggalkan dan bahkan nyaris hilang. Bukan tanpa sebab, saat ini lahan terbuka di Jakarta sudah berkurang dan banyak remaja lebih memilih permainan online. Motong kebo andilan. Tidak kalah unik, memotong kerbau ternyata dulu juga menjadi tradisi yang tidak terlewatkan saat bulan Ramadan tiba. Uniknya, kerbau yang dipotong merupakan hasil jeripaya bersama alias patungan. Menurut cerita yang beredar, masyarakat Betawi tempo dulu memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan uang bersama-sama dan kemudian membeli kerbau. Selama bulan puasa, masyarakat Betawi secara bergantian menggembalakan kerbau tersebut di tanah-tanah yang lapang. Memang saat itu tanah lapang masih banyak ditemukan di Jakarta. Kerbau itu akan diberikan makanan terbaik oleh warga setempat. Saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, 2 hari atau sehari sebelumnya, para warga akan menyembelih kerbau tersebut. Siapa saja yang ikut membayar iuran saat membeli kerbau harus datang saat penyembelihan. Setelah itu, para warga akan bersama-sama memasak daging kerbau untuk dibagikan dan disantap saat Hari Raya tiba. Biasanya, daging kerbau diolah menjadi semur, hidangan khas Betawi. Uniknya, tradisi ini diikuti orang tua hingga anak-anak. Bapak-bapak bertugas untuk membersihkan daging dan ibu-ibu bertugas untuk memasak daging. Sedangkan para pemuda bertugas untuk menyediakan kayu bakar. Sayangnya, tradisi yang kental akan unsur kekeluargaan ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Masyarakat yang lebih individualis serta tidak ketersediaan lahan menjadi penyebabnya. Libur selama bulan Ramadan. Tak kalah unik, tradisi yang satu ini mungkin pernah Anda alami, yaitu libur selama bulan Ramadan. Berbeda dengan zaman sekarang, dulunya masyarakat Betawi memilih untuk tidak bekerja saat bulan Ramadan tiba. Saat itu, para masyarakat Betawi sudah mempersiapkan bahwa mereka hanya bekerja selama 11 bulan dalam setahun. Tidak hanya libur bekerja, para pelajar pun juga libur selama sebulan penuh saat Ramadan. Namun peraturan tersebut dirasakan oleh seluruh pelajar Indonesia. Sebab pada masa kepemimpinannya, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan peraturan untuk para pelajar libur selama sebulan penuh saat Ramadan. Tradisi antrean. Selain mudik dan silaturahmi, Hari Raya Idul Fitri di Indonesia juga biasa dirayakan dengan saling berbagi bingkisan. Sekarang, tradisi ini biasa disebut dengan bertukar hampers. Namun, dahulu tradisi ini disebut dengan anteran. Pada tahun 1970-an, masyarakat Jakarta rutin mengantarkan makanan ke rumah tetangga dan kerabat dekat. Bisa dibilang, tradisi yang satu ini masih dilestarikan hingga saat ini. Itulah sederet tradisi Ramadan di Jakarta yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Meski sebagian sudah hampir termakan zaman, sudah sepatutnya kita melestarikan budaya dan warisan dari nenek moyang. Sesaat lagi akan ada beragam hidangan takjil nikmat yang cocok untuk berbuka puasa. Penasaran seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Asal Muasal.